podcast terkait pelayanan hotel. Di sini kita sharing-sharing ya, tentang pengalaman pribadi dari kami. Pertama, perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Aurelia dengan NPM akhir 099. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Al-Fariski, nomor NPM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Doko dengan NPM terakhir 106. Kan namanya Westiawan dengan NPM terakhir 098. Iya, saya belum perkenalan ya. Perkenalkan nama saya Dani Pratama dengan NPM akhir 097. Oke, langsung mulai ya. Mungkin dari teman saya, apa sih pengalaman pribadi tentang pelayanan hotel? Misal sama Mas Rian nginep di A misal, ya apa sih pengalaman pejabat atau baik, booking guru, terus pengalaman apa pelayanan yang bagus apa enggak, terus worth it apa enggak mengeluarkan budget pribadi dengan harga dengan kualitas lah. Bisa coba boleh ini langsung ada cerita tentang Baik, dari pengalaman saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya menginap di hotel. Pada 1 tahun yang lalu, saya menginap di hotel. Nah, saya menginap di hotel Raji. Nah, pada waktu itu ketika saya sehabis membooking kamar dan menuju ke kamar saya pertama itu memasuki ruangan itu kayak kaget dengan isi ruangan di kamar hotel itu dan berbagai macam barang-barang unik di dalam sana kayak semisal apa ya, pada saat saya masuk ke kamar itu mata saya itu tertuju ke hiasan yang berbentuk tanaman besar. Entah itu kan pandangan saya itu kayak memasuki teror atau enggak, tapi yang jelas itu kayak setelah saya melangkah menuju hiasan itu kan saya juga berpikir kayak jarang ada hotel di dalam kamar itu ada hiasan kayak gitu. Nah terus pada malam harinya ketika saya mau mandi, saya itu kan merasa kurang nyaman dengan tempat kamar mandinya, kayak seperti dinding-dinding itu kayak terlihat kayak ada yang melupas, kayak kurang cat, gitu, kurang dicat. Nah terus beberapa saat saya menelpon pelayannya. Ketika saya telepon, saya bertanya ini kenapa kok dinding kamar mandinya seperti ini, dan pelayan tersebut berkata kayak mohon maaf kayak belum tahu kayak kejadian ini. Terus pelayan itu kayak kata maaf. Nah terus setelah itu selesai, saya makan itu kayak pelayan kayak datangnya makanan itu kayak lama setelah menunggu sekitar setengah jam itu baru sampai. Dan terus saya menanyakan ke pelayan yang membuat makanan itu, karena pelayan itu terus bilang kenapa Pak? Saya bilang kenapa kok lama? Terus pelayan itu kayak bilang mohon maaf Mas, peralatan saya ada yang problem. Dan saya kayak ya udah nggak apa-apa Mas,
Nah terus setelah itu saya membereskan hak saya dan kemudian keluar dari kamar itu menuju meja resepsionis dan untuk memberikan kejujuran tersebut. Dan setelah itu saya dan keluarga saya pulang ke rumah. Untuk cerita selanjutnya mungkin teman saya bisa menambahi. Oh, berarti problemnya itu di ini ya, kamar mandi gitu Mas. Nah, terus pelayanan ini lapangan. Nah, terus dari segi kelebihan. Kelebihannya itu banyak ya, kayak di setiap sudut ruangan itu banyak hiasan yang unik. Terus kayak peralatan-peralatan di dalam kamar tersebut juga banyak yang unik, jarang ditemui di hotel-hotel lain. Jadi menurut Masnya kalau bisa worth it nggak menurut Masnya sama tadi? Kalau menurut saya pribadi sih worth it. Karena sebagian besar itu kayak banyak yang unik di hotel itu, banyak yang jarang ditemui, banyak yang pertama kali dilihat orang-orang di situ. Berarti meskipun dari segi pelayanan, terus juga dari segi kamar mandinya yang jelek, tapi tetap worth it ya. Karena dari segi estetikanya ya. Dan untuk saya percaya ke orang pelayan tersebut kedepannya kayak perusahaan-perusahaan itu dapat dibenahi lebih baik lagi. Jadi untuk ulasannya, ratingnya berapa? Menurut saya di hotel tersebut 4,7 per 5. Ya. Saya tidak berani mengasih rating sempurna. Terus lanjut ya, mungkin dari Mas Faris, pengalaman apa sih? Atau nginep di hotel atau staycation gimana gitu tentang pengalamannya? Kalau dari saya pengalaman di hotel tahun kemarin, ya Desember iya tahun kemarin. Tapi 2023. Iya, terakhir Desember tahun 2023 di hotel satu Surabaya. Mungkin sedikit ada bedanya soal pelayanannya. Awalnya itu awal saya di freelance terus sama teman berdua itu langsung booking langsung datang ke 101. Waktu itu emang juga musim liburan tapi alhamdulillah masih sisa 2 kamar dan dapat 1 kamar itu. Jadi resepsionisnya aman, terus habis resepsionis langsung kasih kunci buat satu kamar. Itu dapat 2 kamar, berarti kamu sisa? Iya. Kamu sisa? Cuman mungkin agak kecil sih kamarnya. Bukan standar. Kamarnya itu Kamarnya bagus ya, bagus. meskipun memang Mungkin sisa dapat sisa, ya tidak rapi juga. Di situ karena udah malam juga jam 11 kita nyampe, bisa langsung masuk kamar, naruh barang-barang. Waktu kan habis naruh barang-barang maksudnya mau mandi tuh, ya langsung libur kan. Waktu itu handuknya harusnya yang satu kamar ada 2, tapi cuma 1. Ya, tutuplah habis di bawah. Dan pun habis itu kalau kita habis itu, alhamdulillah tambah juga sebenarnya. Langsung nggak sampai 5 menit habis kita telepon dikasih siang. Kerja mas. Habis itu udah mandi segala macam, kita pesen makanan. Terus makanan juga ya lumayan enak, cepat meski lah lagi ramai karena Desember kan mas, jadinya alhamdulillah
nggak ada beda segini sih. Itu tadi ya, adanya kurang satu. Mungkin kenal pegangan. Iya. Oh berarti cuma tadi. Iya. Terus dari segi kualitas konten atau masnya Mas Rian tadi kan bikin apa namanya bikin kamar mandinya lupa saya. Nggak ada. Nggak ada. Oh berarti cuma itu ya, cuma itu ya. Berarti worth it lah ya. Worth it banget. Worth it aja. Oh kita aja. Terus rating. Ratingnya 4,5. 4,5. Kenapa enggak kayak aslinya? 4,6, 4,8 atau di genepin 5? Sesuai sama itunya apa yang ada di sini. Seperti atasnya ya. Tapi badannya itu worth it aja. Cuman nggak sampai wah terus biasa. Mungkin lanjut Mas Afri bisa bagi pengalaman sedikit tentang ya kayak staycation hotel atau gimana gitu. Atau mungkin Mas Rafli ini pernah kerja di hotel? Pernah? Mas Ari tidak. Diceritain. Jadi saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman makan dari saya di hotel. Ya, di sini saya nggak menjelaskan hotelnya. Ya, itu hotelnya itu kurang lebihnya bintang 3 yang standar. Ya, pertama awal saya masuk ke hotel itu sebagai mekanikal engineering. Lebih tepatnya saya jadi pelayanan, tapi di segi kayak elektronika atau kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hotel tersebut. Pengalaman saya pertama menjadi engineering itu apa ya? Cuma membantu saya dari segi kamar rusak. Rumah saya itu sebagai engineering, penanganan yang pernah saya lakukan itu dari segi kamar ya kedepannya. Lebih tepatnya kamar itu mungkin dari pengunjung lebih banyak itu AC. AC itu kadang ada yang bocor, kurang bunyi. Nah itu sebagai saya mekanikal engineering langsung tugas mengenai kerusakan yang ada di dalam kamar tersebut. Jadi kalau sebagai engineering itu ada SOP sendiri untuk masuk ke kamar. Kita sebelum mengetuk pintu kita harus bilang permisi mekanikal engineering, apakah ada yang bisa dibantu. Itu kalau selesai dari pengunjung respon kita langsung masuk dan kita bertanya mungkin ada yang bisa dibantu dari apa usaha dari kamar ini. Terus pengunjung juga bilang ini mas AC-nya bocor, apakah bisa diperbaiki? Oh ya bisa, itu sebentar. Dari saya respon langsung mengambil alat vakum di dalam gudang dan langsung memenangi AC tersebut. Dan bukan cuma itu saja untuk kerusakan yang ada di kamar, juga kalau dia dinding terkelupas di kamar mandi itu banyak rusak. Jadi tugas engineering itu bukan mewarnai listrik atau kerusakan-kerusakan yang lain juga, tapi juga membersihkan kayak kerak-kerak yang ada di kamar mandi itu engineering juga yang membersihkan. Engineering juga yang membersihkan. Bukan mas, yang saya membersihkan. Itu juga sangat diwaspadai mas kalau untuk kamar mandi. Itu lebih tepatnya kalau dari pengunjung banyak
kalau majelis itu. Karena itu nggak pakai ini mas, kalau Ya pakai alat, tapi alatnya sederhana, cuma pakai cutter gitu, kayak belajar. Terus pengalaman saya dari kita memperbaiki juga. Kedepannya saya juga mengontrol dari segi pompa air, listrik, ataupun dari tekanan yang ada di dapur juga ya, kami kontrol juga. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari cerita saya. Berarti kalau di segi perawatan apa cuma asli dong? Ya kemungkinan besar itu AC Pak. Kalau kemungkinan besar sih. Itu kan penelitian yang sampai kota, lampu bisa, terus biasanya ada kan, terus shower, Itu Pak, berapa? udah berapa sering? Kalau barangnya itu lah, Lebih sering ngasih ya. kita lakukan kayaknya itu kan apa itu menumpuk, kita kan Oh gitu. kita mau misalkan yang ada di atas sama di bawah. Pelayanannya bagus kok. Berarti misal kalau ada orang check-in itu sebelum orang check-in itu nggak diperiksa dulu baru gimana? Sebelumnya sudah biasa, tapi kan apa ya? Dalam penggunaan AC juga kan jangka waktu panjang mas, yang otomatis air AC itu juga derasnya ya banyak. Jadi ya kurang apa ya, kurang tahu juga ya mas. Jadi sebelum memasuki juga kita sudah mengontrol gitu. Mungkin dari Mas Maulana, kemarin pernah nggak sampai staycation di hotel, terus gimana sih perasaannya di hotel? Mas kalian ini sering kan dari lah, jarang di hotel, sering dari apa ada pengalaman di hotel? Banyak, sering berdua. Kita terakhir saya staycation ke hotel itu di Owaki Jogja. Itu apa sih dari segi apa ya, fasilitas hotelnya itu bagus. Tapi cuma waktu itu saya apa ya, ada orang dari waktu itu kan saya dapatnya titiknya apa ya. Nah, waktu itu pas awal check itu masih aman hasilnya. Pas tengah malam tiba-tiba tuh apa ya, kayak bocor gitu. Bagiannya tuh rembes banyak. Ya, netes ke bawah. Tentunya waktu itu laptop sama HP itu nggak ditaruh di meja. Kebetulan atasnya situ, bawahnya itu ada kayak meja itu barangnya taruh di situ, kalau taruh ya bisa. Ya, itu sih. Dan dari segi olahraga sih bagus. Alat kayak sabun, maksudnya sih ada yang juga dari segi balkonnya itu sangat profesional. Tapi dari di kamarnya itu bersih, balkonnya aja. Terus dari segi kasur, kasurnya Nah, itu bersih ada.
pertama mungkin belajar tugas dari kamu, ternyata saya apa, ya terus kayaknya seni juga, jadi bisa tahu dari situasi dari belajar, oke.